Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Fatah Aliandrio di Orasi, obrolan dari redaksi. Oke, kali ini kita lagi bersama dengan Pak William Wijaya Halim selaku founder dari apa namanya tuh? Doolittle Animal Community. Iya, benar sekali. Jadi beliau ini nih buat kalian yang belum tahu ya, beliau ini nih bisa komunikasi dengan binatang ya Pak ya. Bahasa awamnya gitulah ya, bahasa awamnya gitu. Nah, ini mungkin kita langsung aja ya Pak ya. Dari Doolittle Animal Community itu sebenarnya udah berjalan sejak berapa lama sih Pak? Kalau secara diseriusin gitu ya, baru mulai dari 2022 ini. Berarti baru tahun ini ya? Baru awal tahun ini. Oke. Itu mungkin kan ini pada bertanya-tanya nih, cara bicara dengan binatang itu maksudnya gimana sih? Komunikasi dengan binatang gitu. Biasanya kan, mungkin kalau misalkan secara apa ya, kita misalkan biasanya kan kalau habis pulang kerja atau mungkin anak-anak nih yang di belakang masih pada sekolah gitu kan, pulang dari belajar gitu kan, stres gitu kan, suka ngobrol sama kucingnya gitu-gitu tuh maksudnya sama kayak gitu, apa beda gitu maksudnya? Nggak beda jauh, sama aja. Hanya kan begini ya, kalau kita lagi berkomunikasi dengan hewan, mungkin hewannya ngerti bahasa kita, tapi kita nggak ngerti bahasa baliknya apa, atau reply-nya seperti apa, gitu. Nah itu teknisnya gimana tuh untuk ininya, cara komunikasinya gitu, cara komunikasi mereka ke kitanya tuh gimana? Biasanya ada tanda-tanda kah atau gimana? Jadi ilmunya untuk kita berbicara dengan hewan itu disebutnya intuisi. Intuisi. Jadi sebenarnya kita bisa bilang komunikasi yang paling kuno dulu itu lebih ke intuisi. Oh, oke. Ketika kita manusia berinteraksi dengan satu dengan lain dan otot lidah kita belum kuat untuk mengeluarkan berbagai bunyi sehingga menjadi suara seperti sekarang, kan masih seperti monyet ya, dulu masih iya. Kenapa bisa tahu? Misalnya saya pengen itu, mereka menggunakan intuisi. Intuisi itu adalah dengan cara sedikit misalnya menggambarkan di dalam otaknya bahwa itu yang saya inginkan sambil nunjuk. Nah, kitanya kan nggak sengaja jadi ngambilin gitu. Hal yang sama. Misalkan kita kayak ngode gitu istilahnya ya. Misalkan lagi pengen coklat misalkan gitu. Jadi dia ngelirik ke coklatnya gitu ya. Kayak gitu-gitu bisa jadi ya. Kurang lebih seperti gitu. Okay. Karena kan kalau dalam komunikasi modern juga kita bisa tahu bahwa ternyata komunikasi verbal yang kita lakukan sekarang itu kan hanya 30% ya. Dan ada intonasi, gaya bicara, terus bahasa tubuh itu yang mempengaruhi semua agar komunikasi itu dapat tertangkap dengan baik kan. Oke. Nah, untuk apa namanya nih, selama berjalannya ini masuknya apa Pak? Dari komunitas saja atau iseng atau gimana? Maksudnya ini nih, Dokter Doolittle ya filmnya, film Dokter Doolittle terinspirasi dari situ ya. Betul. Makanya kenapa saya pakai nama itu ya, biar orang bisa lebih cepat nangkep. Karena kalau kita ngomongin animal communicator banyak sekali yang masih bingung ya. Mau bisa gitu bicara sama hewan gitu ya. Betul. Jadi mereka itu masih bingung kalau saya ngomongin Doolittle, sengaja mereka kayak di film. Nah, ngejelasinnya udah gitu udah nggak jauh. Oke. Ya berarti maksudnya tuh maksud saya tadi tuh pengen nanya ini, selama Doolittle Community ini nih, ada nggak sih maksudnya kayak pengalaman-pengalaman sama para customer Bapak tuh, ada pengalaman sama binatangnya yang mungkin lumayan menyedihkan atau gimana gitu tuh, ada nggak kira-kira selama ini? Oh, gitu? Banyak. Pengalaman komunikasi dengan hewan itu sangat-sangat beragam. Luar biasa. Itu nggak kalah hebohnya seperti kalau kita nonton film K-pop, kayak drama. Banyak dramanya di sana. Jadi yang kalau misalnya tadi sedih itu, animal communicator itu kita bukan hanya bisa berbicara dengan animal atau hewan yang masih hidup. Salah satunya adalah kita dapat berbicara juga dengan yang sudah meninggal. Oh, bisa gitu? Iya, bisa. Intinya sama, kita itu, kalau kita boleh ngulang lagi ya, jadi berbicara dengan intuisi itu sebenarnya kita menggunakan pikiran bawah sadar kita. Kalau ilmu pikiran itu menggunakan bawah sadar, bukan pikiran sadar. Nah, bawah sadar itu kita akan belajar gimana caranya nangkep frekuensi atau vibrasi dari hewan tersebut. Jadi ketika kita berbicara dengan hewan yang sudah meninggal, kita bukan bawa arwahnya atau melakukan praktek dukun, bukan. Bukan pakai ritual-ritual gitu. Kayaknya kalau gitu saya juga nggak bisa. Jadi kita belajar gimana caranya
untuk nyambung dengan frekuensinya tersebut, dan kemudian kita bisa menanyakan dan mereka masih bisa menjawab gitu. Nah, jawabannya apa? Jawabannya tadi adalah kadang-kadang berupa gambar, berupa warna, ada yang berupa bau, ada yang seperti suara. Seperti suara kayak gimana tuh Pak maksudnya? Seperti suara, jadi misalnya, kenapa kamu ngambek? Tahu-tahu di sini ada seperti suara kayak lagi dimarahin. Jadi kita bisa ngomong, sepertinya kemarin dimarahin ya, tapi ini hewannya nggak ngaku salah. Dia bilang kok ada salah, nggak tahu siapa, tapi yang dimarahin dia gitu. Oh, bisa gitu. Bisa seperti itu. Jadi seperti mendengar intonasi yang agak tinggi seperti gitu. Jadi animal communicator itu yang pertama-tama kita harus ahli berkomunikasi gitu aja. Karena yang didapatkan dari hewan tersebut juga kan abstrak. Makanya kita harus bisa mendeskripsikan kembali kepada manusianya. Jadi intinya mereka itu tuh sebagian besar, apalagi terutama pets ya, hewan peliharaan tuh pasti ngerti kita ya. Maksudnya kita mau ngapain, kita lagi ngerasain apa tuh, mereka tuh cenderung ngerti atau gimana? Ya. Tapi kita nggak ngerti mereka gitu ya maksudnya. Cenderung untuk mengerti karena istilahnya seperti gini. Ketika kita ketemu seekor kucing, kucingnya mau dari Persia, karena kucing Persia terkenal kan, mau dari Persia, mau dari Arab, mau dari Cina, mau dari Prancis, pokoknya bahasanya kita nggak tahu. Kita ketemu terus kita bilang, lapar nggak, mau makan nggak, kan semuanya juga nurut ya. Kenapa? Karena ketika kita tenang, ketika kita berbicara dengan bahasa kita, secara tidak langsung pikiran bawah sadar kita juga ngasih tahu ini maksudnya. Nah, dia itu menangkapnya pikiran bawah sadar kitanya. Oh iya. Berarti kadang-kadang kita tuh kalau ngerasa misalkan ketemu atau misalkan pets kita sendiri lah, kalau misalkan dia lapar atau enggaknya kita juga kadang suka ngerasain gitu ya. Itu. Nah, di situ berarti ya. Betul. Okay. Nah, biasanya kalau kita marah-marah, sama kalau manusia lagi marah-marah juga kan, makanya kita bilang kalau lagi marah-marah coba tenangin dulu. Begitu udah tenang kan, jadi kita bisa lebih berbicara dengan baik-baik dan mengerti maksudnya pengennya apa. Ketika kita marah sama hewan, hewan itu jadi bingung. Ini teriak-teriak ngomong apa? Karena kan kasarnya mah bahasa kita ya mereka juga nggak ngerti. Iya, nggak bakal ngerti. Nggak ngerti. Cuman begitu kita marah, apa yang ada di benak kita itu nggak tersusun dengan baik. Jadi yang terjadi hewannya malah makin stres, malah bingung. Ada yang takut, ada yang kabur, ada yang bingung, ada yang sedih karena mereka sebenarnya nggak ngerti. Itu aja persoalannya. Berarti kan banyak kasusnya kalau misalkan binatang lagi bikin kesalahan atau apa suka dibentak-bentak, bahkan ada yang dipukul gitu ya. Berarti itu mereka tuh sebenarnya bingung gitu ya, sebenarnya mau ngapain kita tahu ini. Betul. Nah, ketika bingung, makanya mereka ada yang mogok makan, ada yang jadi kencing sembarangan. Oh iya, kucing. Betul. Bahkan ada yang sampai kabur. Nah, itu karena mereka ngerasa, loh kok udah nggak sayang. Nah, mereka pikirnya begitu udah nggak sayang itu berarti ngapain saya tinggal di sini, suka kabur. Nah, itu kemampuan itu mulai diperdalam sama Bapak itu sejak kapan Pak? Apa sama ini juga 2022 ini akhirnya? Enggak, saya belajar dari 2016. Oh, dari 2016. Itu dari mulai tertariknya dari apa tuh Pak? Maksudnya apa? Ketertarikannya itu? Karena saya juga kan konsultannya bukan dengan animal aja. Oh, oke. Jadi saya ketika belajar dan mempelajari berbagai modality atau teknik-teknik itu kok agak nyambung ke sana, Dan ketika itu juga agak bingung karena begitu lagi pergi kemana-mana jadi sering diikuti oleh kucing dan anjing. Padahal tadinya saya bukan berasal dari seorang yang memang suka binatang, karena saya punya alergi. Jadi ketika misalnya saya lagi jalan pagi nih, masuk komplek, nah tahu-tahu kucing komplek nyamperin, ngikutin. Nah di situ mulai iseng, ngobrol, nanya, walaupun saya masih nggak berapa ngerti, kan masih naik turun. Nanti kalau begitu mau pulang, saya baru tanya, mau ikut nggak? Terus kayak ngasih tahu, udah ya kita di sini. Terus merekanya pulang aja. Dari situ juga saya jadi penasaran, ini maksudnya apa? Apaan sih? Kok bisa ngikutin? Nah, dari situ mulai tanya-tanya, kata saudara sepupu saya, kebetulan saudara sepupu saya penyuka anjing. Terus udah gitu ngasih tahu bahwa ada yang namanya animal communicator. Dari situ saya mulai belajar. Nah ini mungkin agak di luar sedikit, cuman kan
katanya ini mah ya ada gosip atau bukan gosip sih, istilahnya apa ya? Omongan gitulah. Katanya kalau orang yang di rumahnya itu punya ada banyak kucing liar yang datang tuh termasuk orangnya yang punya ininya positif gitu ya, katanya baik gitu katanya orangnya. Emang bener atau gimana? Itu emang apa ada sangkut pautnya sama itu kah atau gimana gitu? Katanya kan banyak yang ngomong kan gitu, biasanya rumahnya banyak kucing liar tuh kan gitu, walaupun dia sendiri awalnya emang bukan pelihara kucing, cuma banyak kucing liar di rumahnya gitu tuh. Itu suatu pernyataan yang sangat bagus tuh. Itu saya dapatkan ya, karena salah satu servis kita itu adalah membantu untuk mencari hewan yang hilang. Nah, sekali waktu saya punya klien bukan nyari hewan yang hilang, tapi dia menemukan hewan yang hilang, mau bantu cari biar ketemu pemiliknya yang dulu. Seperti gitu. Itu kan jadi agak aneh, nggak biasa. Iya. Nah, kebetulan kucing ini lagi hamil. Ditanya, kenapa kabur? Dia bilang, karena kalau di rumah yang lama, begitu nanti punya anak, itu nggak boleh disimpan anaknya, nggak akan diurus. Kucingnya nggak mau. Makanya pergi ke ini. Nah, ditanya, kenapa bisa perginya ke yang ini? Katanya, kalau orang-orang yang memang menyukai binatang, menurut kucing ya, saya juga bingung ya. Menurut kucing, di sininya itu seperti terang. Oh, oke. Jadi dari jauh pun hewan itu bisa melihat. Mungkin karena frekuensi mata dan itu kan beda ya sama manusia. Mereka itu melihat dan bisa tahu tempatnya di mana. Dan ketika berbicara sama klien saya memang bilang, ya kalau begitu nggak apa-apa karena saya mau kucing. Jadi nanti begitu melahirkan, anaknya akan saya pelihara. Gitu. Nah dari kucing itu bilang katanya ininya terang. Jadi dari pengalaman itu setiap kali kalau ada klien saya bilang, kenapa ya bingung kok banyak sekali hewan-hewan yang datang ke rumah atau segala. Saya biasanya nanya ke hewannya, terang ya. Biasanya dijawabnya dengan, iya ininya terang banget. Oh, okay. Seperti gitu. Gitu ya. Nah, tapi kalau tanya ke saya, apa saya bisa lihat terang enggaknya? Enggak, terus terang. Berarti dari masing-masing hewan ada ininya alasannya sendiri gitu ya biar ini. Oke. Ya, saya tuh soalnya di rumah kan juga sering tuh dari saya SD sebenarnya kan seneng mulai banyak tuh kucing pada datang ke rumah. Terus ya mungkin karena semakin banyaknya datang ke rumah sampai orang-orang komplek tuh tahu kalau misalkan saya tuh kadang suka nyimpan kucing, bahkan sampai setiap ada kucing atau ada anakan kucing gitu kan, dilarinya dibawanya ke rumah saya terus gitu kan, sampai risih, sampai orang tua sampai pada ribut. Banyak banget kucingnya sekarang di rumah. Jadi suka ya dulu ada kasihin lagi ke orang lain gitu-gitu. Soalnya bingung juga mau ditaruh di mana, udah banyak banget ya kucing tuh. Nah ini untuk ngomong kucing nih Pak, ini sekalian ya langsung aja bisa. Boleh, silakan. Ini saya kan ada kucing di rumah. Kasusnya gini, mana ya fotonya lupa ya. Kan saya asli Cirebon, orang Cirebon saya tuh. Udah lumayan lama, udah 2 bulan jarang ke rumah gitu kan, belum pulang. Baru kemarin pulang tuh. Ada satu kucing kesayangan lah gitu. Udah bener-bener deket, setiap saya datang pasti aja, misalkan saya dulu pulang sekolah, pulang ngampus, setiap saya datang pasti selalu langsung nyamperin gitu tuh. Saya duduk di depan teras, selalu nyamperin, selalu tiduran di paha saya gitu-gitu tuh. Terus pas lagi saya puasa kemarin, saya datang dia kayak kerasa asing gitu ke saya tuh. Jadi saya deketin kabur, saya mau elus tuh kayak dia nggak mau gitu tuh. Itu juga kadang-kadang bahkan setiap pagi, setiap malam malah saya kan kamar jendela tuh selalu sengaja tak buka. Dia suka masuk tidur di kamar saya gitu tuh. Sekarang udah nggak lagi gitu. Nah biasanya Mas gini, sekalian juga. Kalau memang lagi mau menggunakan jasa animal communicator, kitanya nggak usah ngomong terlalu banyak. Oh, nggak usah ngomong terlalu banyak? Nggak usah, nanti kitanya sendiri yang bisa nanti cerita dari sudut pandang hewannya. Sekarang kalau misalnya Masnya udah bilang cerita banyak, berarti udah ini ya? Iya, nanti kalau saya bilang nanti Masnya ngomong, kan tadi udah diomongin. Oh iya. Aduh. Tapi, biar tahu juga, karena biasa ketika kita belajar ya, pertama kali kita nggak langsung bicara langsung misalnya hewannya ada di depan. Kita pasti belajar lewat foto. Lewat foto. Karena kalau foto kan istilahnya itu lebih diam ya. Kalau hewannya di depan kan masih aktif, belajar nyambungnya kan harus pertama-tama pelan-pelan dulu. Iya. Ini kan tadi saya mungkin disebutnya cuman setiap saya datang doang. Mungkin ntar sifatnya dia kan mungkin belum tahu semua ya. Barangkali ini ada kucing saya putih. Namanya ini kalau dipanggil sama adik-adik saya namanya Bocil katanya. Kalau saya sih jarang banget ngasih binatang tuh nama tuh jarang. Paling kalau misalkan emang udah sayang banget biasanya tuh kasih nama gitu. Iya. Jadi Bocil ini
Aktif ya, ceria, senang lari-lari, senang loncat. Iya, iya benar. Senang loncat. Dia nggak bisa berhenti atau diem. Nggak bisa diem, benar. Ini sangat aktif sekali. Nah, yang ada itu dia sama adek ada berapa? Adik saya ada 2, cewek semua. Oh, cewek semua. Cuman sama satu yang deket, satu lagi nggak berapa deket juga. Iya benar. Tapi saya nggak tahu yang mana. Dia bilang cuma ada satu yang dekat. Nah ini kalau sama Dikau nggak berapa karena dianya udah nggak ada ikatan. Iya udah sama sekali nggak ada ikatan. Sebulan lama sih ya sih. Biasanya bukan itu juga. Apa? Biasanya kalau mau ada deketan, deket gitu. Biasanya kita tuh harus punya sebutan. Misalnya saya dipanggil papa atau kakak atau segala, itu kayaknya nggak punya ya. Enggak. Nah, makanya nggak ada iketan. Jadi kalau begitu nggak ada iketan, makin jauh, dia nggak berapa ada bonding. Oke. Gitu. Nah ini maunya sama yang adek itu tuh. Oh. Kayaknya ya. yang kedua ya. Yang kedua ya benar. Yang kedua, lebih dekat, tidur bareng, suka diajak ngomong, makanya bondingnya sama yang itu. Gitu. Disayang banget ini sama adeknya, karena dia merasa bahagia tinggal di sana. Tapi ini juga sebelumnya, ini saya cerita aja ya nggak apa-apa ya bang ya. Si bocil ini, dia sebelumnya itu emang good attitude lah, kucingnya baik gitu. Jadi maksudnya untuk jarang spraying gitu-gitu. Nah belakangan ini sering spraying gitu, kenapa ya pak ya? Nah kalau biasanya sering spraying, itu kemungkinan besar cari perhatian. Gitu. Ini sepertinya terakhir nambah kucing lagi ya. Iya ada. Saya pas lagi datang tuh, kok ada kucing baru. Ini nambah kucing lagi, dan kebetulan kucingnya dekatnya sama adik yang sama. Iya bisa, ada. Jadi dia ngerasanya waktu kemarin udah seringnya sama adiknya yang itu terus. Kalau sekarang udah mulai harus berbagi. Nah ini mulai agak cemburu jadi. Gitu. Sebenarnya nggak susah, tinggal dibilangin aja bahwa ini tuh adiknya, jadi kamu itu sebagai kakak harus bisa lebih menjaga adiknya. Udah, jadi dianya nggak akan cemburu lagi. Iya. Jadi kenapa seperti gitu? Karena perbedaan antara manusia dengan hewan adalah kita punya logika, pikiran. Kalau mereka itu full perasaan. Ya emang rata-rata emang namanya juga binatang, emang udah dianugerahkan kan binatang itu emang otaknya kan kecil ya. Jadi dia pakainya nafsu dan perasaan aja gitu. Iya, betul. Gitu. Untuk rata-rata dari klien-klien Pak William sendiri, itu binatang itu peliharaannya itu paling banyak kucing sama anjing ya? Pasti paling banyak. Ada yang lain nggak? Ada yang lain reptil burung, gitu? Burung? Itu masalahnya apa kalau yang burung? Burung waktu itu lucu. Jadi waktu itu mendadak nggak mau nyanyi. Yang tadinya aktif, diem. Kemudian lagi ditanya, saya tanya, pasti saya tanya balik ya, karena harus konfirmasi kayak tadi ya. Ini adiknya ada berapa gitu. Ini sepertinya senangnya sama yang kedua. Karena kan dikasih gambarannya kan kadang-kadang abstrak. Jadi kita harus konfirmasi, iya atau enggak. Itu aja sih sebenarnya. Nah jadi waktu yang burung itu dikonfirmasi, sepertinya di dalam kandang itu ada 5 burung, termasuk dia. Nah ini yang 2 pacaran atau pasangan. Yang 2 lagi pasangan. Terus dia marah. Oh, jomblo. Jomblo akut. Itu ada, ini ada, saya mana? Nah, begitu dikasih tahu, mamahnya bilang, maaf ya, kita nggak tahu kalau kamu itu pengen ada pasangan. Oke, minggu depan kita pergi ke pasar burung, kita cari yang kamu suka, kita jadiin buat pasangan kamu. Biasanya harus nunggu sehari ya. Kalau misalnya habis dikasih tahu untuk rubah tingkah laku tuh biasa nunggu semalam, habis tidur. Besoknya udah ceria tuh, udah nyanyi, udah segala. Saya taunya karena dia biasanya klien-klien tuh pasti ke kita masih testimoni, ngasih kabar kayak gimana. Nah itu mah malah sampai telepon lagi untuk ngasih tahu. Nih lihat katanya, ini bisa sampai udah kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Oh iya. Tapi yang lain ada Pak? Kayak misalkan mungkin reptil gitu pernah? Reptil pernah ngobrol tapi bukan klien. Saya pergi sendiri ke kebun binatang. Sama apa tuh Pak? Buaya pernah. Oh, mau buaya? Sama buaya pernah. Nah, ini ngomong-ngomong makin kebun binatang ya. Ada nggak binatang-binatang yang misalkan kan
biasanya kan kebun binatang kebun binatang di Indonesia kan kadang dulu kan dicapnya kan jorok gitu kan, terus juga nggak dirawat gitu. Ada nggak Pak di sana selama pengalaman Bapak misalkan yang main kebun binatang, ada nggak binatang yang curhat kayak gitu-gitu tuh sekiranya, atau nggak mungkin yang apa gitu ngerasa nggak nyaman gitu tuh di kebun binatang gitu? Ternyata waktu ngobrolin itu biasa lebih curhat ke persoalan pribadi ya. Gitu. Kayak masalah mungkin ini apa pasangannya gitu-gitu atau gimana? Misalnya dengan monyet. Monyetnya lagi ribut satu dengan yang lain. Yang satu ngomong, kok gua sama lu aja? Karena ternyata yang ini memang senang bergaul. Jadi dia merasa hanya walaupun pasangan tapi kurang banyak. Nah yang ceweknya marah, lu jangan banyak ngomong aja. Nah, ada kayak gitunya. Terus ayam. Waktu itu saya lihat ada ayam surai panjang ya. Terus begitu ditanya, ayamnya bilang, saya itu dulu itu kalau di kawanan saya itu paling ganteng, suaranya paling bagus dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ditanya itu nggak ngomongin sekarang, dia malah ingat-ingat yang dulu, ngasih gambarannya seperti gitu. Banyak ya. Sama burung kakak tua saya dimarahin. Tapi dimarahin bukan ngomong ngoceh gitu ya, tapi dimarahin pakai ini lagi, intuisi lagi. Dimarahin lagi pakai intuisi. Begitu saya nyambung, saya kan bilang, halo, saya William. Burung kokotnya bilang, diam lu, jangan banyak ngomong. Bener, gue mau tidur. Saya diam. Ya udah, saya pergi ke atas dulu, lihat burung yang lain. Udah sampai ke bawah, burung kakaknya lagi tidur. Benar-benar lagi tidur gini. Gitu. Jadi ya banyak sekali pengalaman-pengalaman lucu lah ya. Tapi emang kalau misalkan masing-masing binatang itu berarti punya kepribadian ya, walaupun sesama jenis gitu. Misalkan kucing, misal kucing A, kucing B tuh pasti punya beda kepribadian kan, nggak mungkin sama gitu kan semua binatang tuh. Ada kucing yang memang kayak tadi ya, kalau ini kan suka loncat. Ada kucing yang nggak suka loncat, senangnya di bawah. Bawah ada. Tidur-tiduran. Ada yang senangnya ngolong. Jadi sembunyi di kolong-kolong. Ada yang senangnya, ada yang senang berjemur. Ada. Jadi kan beda-beda. Ada yang kalau dimarahin sedikit ngambek, nggak mau makan. Ada yang dimarahin nggak didengar, dianya pergi aja. Ada yang kabur. Jadi kayak manusia sebenarnya mah. Kalau misalkan kasus-kasus kayak binatang nyerang ke pemiliknya sendiri itu rata-rata kenapa Pak biasanya? Mungkin bisa ditelah gitu. Wah, ini sangat menyenangkan sekali ya. Kan dulu tuh sempat ada ya anjingnya siapa tuh namanya YouTuber tuh. Yang katanya nyerang pembantu sendiri sampai meninggal katanya tuh kan. Anjingnya siapa sih, saya lupa ya. Ada yang tahu nggak? Lupa saya tuh. Wah, saya juga nggak tahu. Dia anjing Rottweiler kayaknya sih, apa lupa gitu, nyerang ini pembantunya gitu sampai meninggal katanya. Tapi sangat menyenangkan ya, karena baru tadi pagi sebelum kesini saya baru dapat satu klien yang bilang, ini nih suka galak nih. Kalau makanannya mau diambil atau apa, padahal ceritanya makanannya kedinginan mau dipangetin lagi gitu. Karena diambilnya dari freezer, nggak bisa dimakan. Digigit. Nah, ternyata biasanya kalau seperti gitu adalah kurangnya ikatan. Lagi-lagi bonding lagi ya. Bonding lagi. Nah, itu bonding juga dilihat ya. Karena misalnya tadi kayak misalnya anjing tertentu. Nah, kayak ada anjing tertentu yang mempunyai bonding biasanya cuma sama satu orang atau dua orang aja khusus. Oh iya, emang anjing kadang suka gitu ya. Jadi cuma buat satu orang aja, alfanya lah gitu. Nah, misalnya dia kalau kayak tadi ada sampai pegawainya, pembantunya sampai meninggal mungkin karena nggak dibilangin sama itunya bahwa ini yang. Nah, jadi nggak akan beda jauh. Mereka tuh sebenarnya cari perhatian karena kan emosi. Cari perhatian, nggak bonding. Jadi mereka itu kadang-kadang, kamu ngapain sih? Gitu. Jadi kadang-kadang kucing juga kan kalau lagi main-main sama kita suka gigit-gigit ya. Iya, kadang. Nah, gigit-gigitnya itu juga tergantung. Ada gigitnya bercanda, ada yang serius ya. Ada bercanda, ada gigitnya serius. Kalau kita bondingnya kuat, kalau gigitnya agak keras, kita bisa ngomong, gigitnya jangan terlalu kuat ya, sakit. Dia bisa ini. Berarti nggak usah ditabok gitu. Nggak usah ditabok. Biasa kalau ditabok makin gigit. Nah, jadi seperti gitu. Jadi ada macam-macam deh. Ini sekarang kita ngobrol ke ini dulu ya Pak ya. Untuk klien-klien sendiri biasanya Bapak itu ngurusin klien itu tuh selain tatap muka itu lewat apa Pak? Zoom. Oh, lewat Zoom. Ya, kita bisa disebut 99% lewat Zoom.
Online sih. Iya, apalagi kan sekarang lagi COVID. Masih COVID ya. Lagian begini, kalau misalnya kita dibawa ke depan kita, ada beberapa hewan kan yang ya perilakunya kalau ke depan orang baru, beda ya. Beda ya. Ada yang galak, tetap galak. Ada yang bilang ya, oh kamu kan animal communicator, kamu bisa bicara dengan hewan gitu. Kenapa udah nggak ke kandang macan aja? Enggak. Tetap aja kita mah takut gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Ada beberapa anjing misalnya Doberman gitu ya, Chow gitu. Saya mah tetap takut. Gitu. Sama aja istilahnya mah kayak pawang binatang ya kan. Pawang binatang kan juga nggak semua binatang pawangnya ya. Jadi misalkan pawang binatang, pawang harimau. Kalau ada pawang harimau suruh masuk kandang buaya ya takut juga sih pawang. Disangkanya pawang binatang, animal communicator tuh Tarzan gitu. Betul. Kalau boleh ya, saya mengibaratkan diri seperti gini. Kalau dokter hewan itu kan di bidangnya medis, penyakitnya. Kalau tadi ya kayak pawang atau pelatih itu memang yang membantu seperti kita mungkin guru ya, yang bersekolah biar merubah sikap dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya animal behaviorist. Animal behaviorist itu misalnya yang ngarang buku. Kalau misalnya ketemu anjing ekornya kibas-kibas berarti dianya lagi bahagia. Oh iya. Ada. Animal communicator itu kita seperti psikolog. Psikolog seseorang, oh ini lagi nggak mau makan karena masalahnya apa, nah gitu. Jadi beda-beda banget. Oke. Nah ini untuk animal Doolittle Animal Communicator ini sendiri udah punya sosial media ya Pak ya? Di Instagramnya ya, namanya apa Pak? Doolittle_animal_com. Ini untuk Instagram sendiri udah jalan berapa lama Pak? Instagram Doolittle Animal Com ini? Ini kayaknya malah nggak dari awal tahun yang ini. Dari kapan kira-kira ini? Bulan 3, bulan 4. Oh Februari katanya, Februari. Oh Februari, ya. Ini ada mungkin testimoni gitu Pak, ada pengalaman gitu atau apa yang pengen diceritain gitu? Ada hal menarik itu dari ini ya, dari testimoninya? Oh testimoninya beragam ya, karena kita punya beberapa macam servis. Kita ada healing, pengobatan jarak jauh. Itu biasanya dilakukan misalnya animalnya gugup atau takut. Kita punya pengalaman mendadak nih papinya itu takut gelap. Nah udah gitu dilakukan healing jarak jauh selama beberapa hari, kemudian jadi sembuh. Jadi kalau digelapin lagi lampunya nggak nangis lagi, seperti kayak gitu. Terus kita ada yang nyari binatang hilang. Mau nyari binatang juga. Nah, mungkin kalau boleh saya mau cerita sedikit tentang nyari binatang ya. Mangga. Karena kasihan. Salah satu hewan lagi kabur itu kan biasa. Tadi kita udah pernah ngobrol ya. Oh, iya. Ada nggak senang di hati atau sebagainya. Ada kelalaian banyak. Ketika minta bantuan dari animal communicator, itu nggak bisa diomongin, kita tuh pasti bisa menemuin di sana. Karena bukan dukun lah istilahnya. Bukan dukun. Mereka juga kan makhluk hidup. Ketika kita bilang kemungkinan ada di sekitar daerah sana, itu tergantung kalau kita mau ngomongnya apa ya, rezekinya kita ya, untungnya kita. Iya. Nah contoh ya, teman saya kehilangan burung hantunya. Diajak ngomong, kita ngomong di sekitar sana. Saya pun ikut cari ke sana. 3 hari nggak ketemu. Burung hantunya ketemu sama bapak-bapak yang tinggal di sana. Daerah sana juga, tapi diketemuin sama orang lain. Jadi mata kan kadang-kadang kita lihat di meja juga ya. Ini mana ya? Kan nggak kelihatan ya. Orang lain ngeliat, lah itu. Nah, iya. Seperti gitu. Nah, hewan hilang kan kadang-kadang juga dianya sembunyi. Kayak kucing, biasanya kita suka bisa ngasih tahu, nyarinya jangan di bawah, nyarinya di atas. Berarti diamnya di antara atap atau tembok dan lain sebagainya. Kalau yang di bawah bisa jadi bersembunyi sampai di got-got gitu. Jadi kita nggak bisa bilang. Itu mungkin ada pengalaman yang cukup bikin apa sih dari klien-klien tuh mungkin yang mintanya aneh-aneh gitu tuh, ada nggak Pak? Misalkan binatang hilang tuh ada yang mintanya aneh-aneh nggak gitu tuh? Atau misalnya nyari kemana gitu tuh harus
Sampai nanya-nanya mungkin yang bikin Bapak sendiri sampai kepikiran gitu tuh. Ada nggak kira-kira? Kalau ada ya nggak apa-apa, sebutin aja. Yang tadi tuh. Nggak apa-apa. Semoga apa ini mas santai aja tuh. Ya jadi maksudnya sampai ada yang bilang apakah hewan ini masuk ke rumah muslim atau non muslim gitu. Yang buat saya, aduh itu agak bingung juga ya. Karena kita kalau tanya ke hewannya kan hewan nggak ngerti muslim dan non muslim. mana tahu gitu ya. Mana tahu apa gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang kita tahu sebagai manusia kita tahu, tapi hewan nggak. Ngelewat kafe. Begitu tanya mereka juga nggak tahu kafe itu apa. Seperti kayak gitulah. Gitu. Jadi kadang-kadang pertanyaannya suka kadang-kadang bikin, aduh jadi nggak enak hati nih, karena kita juga nggak tahu ya. Jadi kadang masih banyak orang-orang tuh yang persepsi kalau animal communicator itu tuh jadi ya secara hanafiah gitu. Literally lah bahasa sekarang, literally kita ngobrol sama binatang, ngobrol secara langsung gitu. Jadi binatang itu tuh ngerti bahasa kita juga ngerti bahasa mereka dengan bahasa kita gitu. Maksudnya gitu kali jadinya. Jadi bukan kayak tadi yang udah Bapak jelasin pakai intuisi segala macam. Ternyata beda ya apa persepsi orang-orang tuh tadi ternyata tuh. Betul. Makanya mereka kadang-kadang menganggap karena misalnya bicara dengan hewan aja udah aneh. Jadi nganggapnya udah kagok sekalian dukun aja gitu. Padahal kita kalau misalnya lagi nanya ke hewannya nggak tahu, kita juga nggak bisa jawab. Nah, sama aja lah kayak nanya ke manusia juga ya, kalau nggak tahu juga nggak bisa jawab. Betul. Nah, seperti tadi kan kita udah bilang kita bisa berkomunikasi dengan yang sudah meninggal, yang sudah mati. Banyak sekali pertanyaan yang nanyanya gini, kenapa mati? Lucu ya? Saya kalau ditanya gitu keringet dingin saya keluar. Karena kadang-kadang ya nggak tahu ya, tapi mungkin manusia juga banyak yang suka nggak tahu ya kenapa meninggal ya sampai diituin sama dokter kasarnya gitu kan? Diotopsi dulu lah. Diotopsi dulu. Nah sekarang saya suruh nanya kenapa meninggal? Kalau kucingnya tahu atau misalnya anjing ataupun binatang yang lain dia misalnya tahu nih, aduh saya perutnya nggak enak nih, tahu-tahu apa? Saya bisa ngomong dari perut gitu. Tapi ada beberapa yang ngomong nggak tahu. Iya. Ya saya juga bingung. Nah itu jadi kadang-kadang mungkin kita juga masih manusia. Tapi emang kalau misalkan kayak kasusnya ada nggak Pak yang klien yang misalkan kucingnya atau binatang peliharaannya meninggal karena mungkin kecelakaan gitu kayak ketabrak motor gitu tuh ada ya atau gimana sebelumnya? Belum pernah. Yang pernah banget itu dia lagi kena komplikasi. Jadi berapa kali sebenarnya waktu lagi satu itu pas lagi kita konsultasi lagi nanyain keadaannya gimana, anjingnya bilang oh saya masih pengen hidup, masih pengen hidup karena saya masih sayang, masih gini-gini, tapi nggak lama dapat telepon dibilangin udah drop gitu. Jadi nggak bisa ngomong ya kadang-kadang nggak bisa ngomong kan, makanya saya bilang juga harus kita mengetahui dulu perbedaan dokter hewan, animal communicator. Kayak misalnya makanan, banyak yang nanya makanannya harusnya apa, kalau nanya makanan harusnya apa harus nanya dokter beda lebih ngerti. Tapi kalau ke saya nanyanya jawabannya suka aneh-aneh, nanti begitu saya balikin lagi suka ditanya loh memangnya boleh dikasih, kan saya nanyanya dia. Iya, dia pengen apa kan gitu. Betul. Pernah nih, anjing senangnya makan kacang. Iya, karena ternyata dia, waktu yang punyanya makan kacang, dia pernah dikasih. Dia ingat, dia bilang pengen kacang. Oke. Itu kan agak lucu ya. Itu banyak sekali yang kayak gitu-gitu. Sampai misalnya hewan yang nggak suka makan daging, tapi makan sayur aja, ada. Udah tahu ya? Di YouTube ada soalnya. Oh, ada. Jadi kayak ada satu video dibandingin kan anjing satu, anjing dua, dikasih daging, yang ini makan, yang ini enggak, dikasih sayur, yang ini makan, yang ini enggak. Nah bisa gitu, benar. Nah ditanya lagi ke saya, ini memang nggak akan apa-apa kalau makannya sayur aja? Ya kan tadi nanyanya, saya bisa jawabnya, saya sukanya seperti ini, gitu. Oke. Ini untuk akun YouTube-nya ada ya Pak ya? Yang di sini tadi saya udah searching nih. Ada akun YouTube-nya juga sama, namanya Doolittle Animal Communicator.
Oh, ini masih baru ya berarti ya? Ya, kebetulan kalau ini masih baru, kayaknya baru sebulan deh saya buat. Nanti ke depannya kira-kira mau diisi apa aja nih Pak? Buat planning kontennya? Video ini. Video tutorial cina atau apa? Enggak, lebih ke memang akan menjelaskan beberapa kalau ada yang mau nanya pertanyaan untuk menjelaskan. Jadi kalau misalnya ada yang pengen tahu juga animal communicator itu apakah hoax ya, benar atau enggak, okay. Kita ngasih testimoni juga. Mungkin nanti ada beberapa penggalan ya, karena kan dari bulan 5 kalau nggak salah, saya direkam semua. Nah, jadi mungkin nanti ada yang bisa dibuat penggalan-penggalan, mungkin semenit 2 menit, untuk kasus-kasus yang menyenangkan lah, yang lucu-lucu gitu. Jadi orang-orang bisa ngelihat, oh ternyata bisa nanya seperti itu gitu. Karena memang walaupun disebut animal communicator baru untuk banyak orang, tapi untuk yang menyayangi hewan itu sangat membantu ya, karena mereka bisa lebih dekat dengan hewannya dan mengetahui apa sebenarnya yang maksudnya hewan ini kenapa sih begitu gitu. Udah sih mungkin itu aja ya untuk pembahasan kali ini ya Pak ya, buat tentang animal communicator. Nanti mungkin ke depannya kita bisa ketemu lagi Pak buat ngobrolin tentang yang lainnya ya. Tadi kan katanya Bapak sendiri sebelumnya konsultannya. Nah, nanti kita mungkin bisa ngebahas lagi tentang ini kan tadi binatang nih, untuk seputar manusia nanti. Siap. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak William udah sempetin datang ke tim Jabar Express. Oke, itu aja dari saya, Fata Leandrio, pamit undur diri. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video orasi selanjutnya. Dadah.